Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana 'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq yang ditulis oleh Syekh Sayyid Abdullah Ibn Husain Ba'alwi rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah pembahasan kita sampai di pembahasan tentang masalah waktu sholat dan beberapa hal yang berhubungan dengannya. Maka di sini musannif rahimahullah ta'ala mengatakan faslun fi awqatis salatil maktubati wa ma yudhkaru ma'aha. Pasal ini menjelaskan tentang waktu-waktu salat wajib dan hal-hal yang ada hubungannya dengannya. Maka pada pembahasan yang sebelumnya kita telah membahas tentang bahwasanya seorang yang mukallaf itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan segala macam larangan. Maka di sini beliau memulai dengan salah satu ibadah amaliyah terbesar di dalam Islam, yang mana dia adalah rukun kedua dari rukun Islam, yaitu masalah sholat. Dan beliau mengawalinya dengan membahas waktu sholat, dan ini merupakan tradisi para fuqaha. Ketika mereka ingin membahas sholat, maka biasanya mereka memulai dengan waktu sholat. Dan di sini musannif beliau membahas tentang waktu sholat yang mana dia merupakan syarah atau syarat sahnya sholat. Apabila seseorang sholat sebelum waktunya, maka tidak sah. Maka salah satu syarat sahnya seorang sholat adalah masuknya waktu. Dan biasanya para ulama tidak memulai langsung membahas masalah kitabus sholah, tapi mereka biasanya kalau dalam kitab fikih dimulai dengan kitabut thaharah, bersuci, ya. Di mana bersuci merupakan juga salah satu syarat sahnya sholat. Seorang yang berhadas maka tidak sah sholatnya hingga dia bersuci. Akan tapi di sini beliau membahas masalah bersuci nanti di tengah-tengah pembahasan sholat. Dan ini merupakan salah satu tertib atau runutan pembahasan yang baru dalam kitab fikih. Dan ini jarang didapati urutan seperti ini, tidak dimulai dari pembahasan thaharah. Sebagaimana ini juga ditulis atau model urutan seperti ini ditulis oleh Al-Imam Al-Millibari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Qiratul Ain.
Beliau juga membahas mulai pembahasan kitabnya dimulai dari kitabus shalah, bukan kitab thaharah. Ala kulli hal, maka di sini beliau membahas tentang waktu salat. Faslun faqala al-musannif rahimahullahu taala, usdaw sebagai musannif rahimahullahu taala, faminal wajibilan iku tetep ing dalam setengah saking wajib utawi khamsu salawatin 5 pira-pira salat fil yaumi ing dalam sedina wal lailati lan wengi. Adzuhru rupani zuhur wa waktuha lan utawi waktune salat zuhur iku idza zalati syamsu nalikane zawal apa asyamsu srengenge ila masiri dhilli kulli syai'in nganti dadine bayangane saben swiji mislahu kaya swiji kumang ghaira dhillil istiwa'i selaine bayangan al istiwa. Di sini beliau memulai dengan ucapannya faminal wajibi, maka yang termasuk dalam hal yang wajib yang harus dilakukan seorang mukmin, seorang mukallaf adalah khamsu shalawatin, yaitu salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Jadi di antara perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan adalah salat 5 waktu. Setelah perintah yang paling utama adalah perintah untuk masuk Islam. Ya. Karena rukun Islam dimulai dengan syahadat. Faminal wajibi, maka termasuk kewajiban khamsu salawatin, salat 5 waktu. Fil yaumi wal lailah, dalam sehari dan juga semalam. 24 jam. Maksudnya fil yaumi wal lailah itu adalah 24 jam. Dan ini sebagaimana yang telah datang dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian iqamus shalah, mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Dan ucapan beliau khamsu salawatin fil yaumi wal lailah itu termasuk kewajiban. Maka di sini kita tahu semua salat selain salat waktu tidak ada yang berhukum wajib. Semua salat selain 5 waktu tidak ada yang berhukum wajib. Ini kalau mau bahas secara hukum fikihnya. Maka semua salat selain salat 5 waktu tidak ada yang berhukum wajib. Paling tinggi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Akan tapi dalam mazhab yang lain beberapa salat ada yang masuk wajib. Sebagaimana beberapa mazhab mengatakan salat witir wajib. Ya, karena adalah hadis autiru ya ahlal Quran. Salat witirlah wahai ahli Quran. Pendapat yang lain, misalkan mazhab yang lain mengatakan, ada yang mengatakan salat Id hukumnya wajib. Tapi dalam fikih mazhab Syafi'i, salat tidak ada yang wajib kecuali salat 5 waktu. Dan termasuk salat 5 waktu masuk di dalamnya adalah Jumat. Masuk di dalamnya adalah salat Jumat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan ini salat yang tersendiri. Ya. Ini adalah salat yang tersendiri. Ya, bukan pengganti dari zuhur. Ya. Dalam artian kalau misalkan perempuan tidak ada kewajiban untuk salat Jumat, maka dia salat zuhur. Ya, maka dia salat zuhur. Dan ucapan beliau faminal wajibi khamsu salawatin fil yaumi wal lailah.
itu adalah sholat-sholat yang wajib secara zatnya, dalam artian memang aslinya sholat itu sudah wajib. Tapi ada beberapa kondisi yang membuat kadang sholat itu sunnah tapi menjadi wajib. Di antaranya adalah penyebabnya dengan nazar. Kalau seorang misalkan bernazar, dia bernazar sholat witir hari Jumat depan misalkan, maka sholat witir di hari Jumat depan wajib baginya. Bukan karena sholat witirnya yang wajib, akan tetapi sholat witir tersebut menjadi wajib karena ada nazar. Maka nazar ini membuat ibadah yang sunnah menjadi wajib, dan itu disampaikan oleh para ulama. Apa dalilnya bahwasanya sholat 5 waktu ini yang wajib, selainnya adalah sunnah? Dalilnya adalah hadis yang disampaikan oleh atau ada dalam kitab-kitab hadis, bahwasanya suatu ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang ibadah-ibadah dalam Islam. Maka beliau mengatakan khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. 5 salat, ya 5 salat maksudnya salat 5 waktu, fil yaumi wal lailah, sehari semalam. Maka orang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, hal alayya ghairuha, ya Rasulullah, apakah ada yang wajib selain ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, la illa an tatawwa'a, tidak ada kecuali kalau kamu mau melaksanakan. Maka di situ difahami bahwanya salat yang wajib hanyalah salat 5 waktu. Ada misalkan contohnya kalau masalah witir tadi, Rasulullah SAW bersabda awtiru ya ahlal Quran, itu fi'il amr, kata perintah. Kalau dalam ilmu ushul fikih, kata perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka kita katakan bahwasanya hukum asalnya demikian. Tapi para ulama ushul fikih juga memberikan istitsna, illa idza wujida sharifu yasrifu an hukmihi. Kata perintah itu asalnya adalah wajib, kecuali ada hal yang memalingkan dari wajibnya ke arah sunnah atau yang lebih rendah. Maka di sini kita katakan sabda Rasulullah SAW, autiru ya ahlal Quran, salatlah witir itu perintah wajib, tapi di situ ada sharif, ada hadis lain yang memalingkan kewajiban menjadi sunnah. Apa hadis tadi? La illa an tatawwa', tidak kecuali engkau mau melakukannya. Tatawwa' ya, itu maknanya adalah ya mandub, ya maknanya adalah sunnah, bukan wajib. Baik. Dan kemudian beliau akan menjelaskan tentang waktunya. Beliau mengatakan faminal wajibi khamsu salawatin fil yaumi wal lailati, termasuk kewajiban adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian beliau menyebutkan adz-zuhru. Adz-zuhru maksudnya di sini adalah bukan zuhurnya, karena zuhur itu adalah nama waktu. Tapi di sini yang dimaksud adalah sholatul zuhri, sholat zuhurnya, bukan zuhurnya, karena zuhur itu adalah nama waktu. Yang pertama adalah sholatul zuhri, sholat zuhur. Dan waktu sholat ini pembahasan yang penting dan hendaknya seorang muslim tidak lalai darinya, karena Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah diwajibkan atas orang-orang yang beriman dan ada atau sudah ditentukan waktu-waktunya. Sudah ditentukan waktu-waktunya. Maka sholat harus dilaksanakan di dalam waktu yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat dilakukan di luar waktunya, maka tidak sah sholatnya. Dan kalau sholat dilakukan
setelah keluar dari waktunya tetap sah sholatnya, tapi dia berdosa kalau tanpa udzur. Ya. Jadi sholat kalau dilakukan sebelum waktunya dia tidak sah sama sekali. Dan kalau memang dia bermaksud, ya, misalkan sekarang belum masuk waktu isya, kemudian kita wis tak sembayang isya saiki, gitu ya. Soalnya mau pergi misalkan, ya, sengaja seperti itu, padahal dia tahu aliman bihukmihi, dia tahu hukumnya, ya. Terus tidak ada alasan lagi, ya. Dia bukan yang jahil, ya. Dia tahu tentang hukumnya dan dia memang mencari-cari itu, ya. Maka di sini kita katakan sholatnya tidak sah dan dia berdosa. Ya. Tapi kalau misalkan dia sholat sudah berusaha ingin ini mungkin masuk waktunya, akan tapi dia salah dalam berijtihad masalah waktu, maka sholatnya ya tidak sah tapi tidak berdosa. Kenapa? Karena dia sudah berusaha untuk sholat pada waktunya tapi dia salah. Baik. Ala kulli hal, di sini beliau menyebutkan sholat yang pertama, zuhur. Wa waktuha idza zalatis syamsu, wa waktuha, dan waktu sholat zuhur. Ya, maka di sini ada al-hadzf, ada kata yang dihilangkan. Wa waktuha balik kepada sholat, yang mana sholat tidak disebutkan tapi dia adalah muqaddarah. Wa waktuha, dan waktunya idza zalatis syamsu, jika matahari sudah zawal. Matahari sudah zawal. Zawal itu maksudnya adalah sudah agak condong ke arah barat. Agak condong ke arah barat dari tengah-tengah, kalau istilahnya para fuqaha wasatis sama, di tengah-tengah langit. Ya. Di tengah-tengah langit. Jadi sudah agak condong ke arah barat. Kalau tidak salah pernah dulu kita sampaikan di sini ketika membahas Safinatun Najah, masalah waktu sholat. Ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu, hingga ukuran bayangan sesuatu itu seukuran dengan bendanya. Ghaira dhillil istiwa, selain bayangan istiwa. Apa maksudnya seperti ini? Maksudnya adalah, kalau misalkan taruhlah ini adalah bumi, ya, tapi ya misalkan bumi, tapi bumi kan tidak datar, bulat ya. Tapi taruhlah ini bumi. Kemudian ini ufuk, ya. Kita katakan ufuk berarti bukan pojokan bumi, ya. Dia ufuknya, karena ketika orang di sini lihatnya batasannya cuma di sini, ya, itu namanya ufuk. Kalau ini ufuk, maka kalau matahari tepat di 90 derajat, maka itu ini masuknya adalah waktu istiwa. Jadi waktu istiwa itu ketika matahari tepat 90 derajat dari jarak antara dua ufuk ini. Ya. Jadi tepat 90 derajat di sini. Itu istiwa. Nah, waktu zawal adalah ketika matahari, ya, taruhlah kalau ini barat, ya, ini barat. Matahari sudah condong sedikit ke arah barat. Jadi bukan pas di tengah langit, ini yang disebut di tengah langit itu, maksudnya ya 90 derajat tadi, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ghaira dhillil istiwa? Nah, waktu sholat zuhur ini dari zawal tadi sampai matahari condong ke arah barat, sampai kalau kita misalkan taruh bayangan, maka panjang bayangan itu sama dengan bendanya. Ghaira dhillil istiwa, tidak termasuk hitungan itu adalah dhillul istiwa. Apa yang dimaksud? Ketika matahari itu istiwa, berada di tengah, itu pasti masih ada bayangan yang tersisa, kecuali di beberapa tempat dan waktu-waktu tertentu. Kalau misalkan kita pernah dengar banyak jam, hari ini misalkan tanggal berapa, jam sekian, nanti di Ka'bah misalkan tidak ada bayangan sama sekali. Ya, pernah dengar seperti itu ya. Jadi di beberapa waktu itu ada, di beberapa tempat juga, ketika matahari tepat istiwa 90 derajat, ketika kita menaruh benda, maka tidak ada bayangan sama sekali.
seperti tidak ada bayangan. Ya. Dan itu di tempat-tempat tertentu saja. Karena kalau misalnya kita di Indonesia, ya mungkin tidak pernah terjadi gitu ya. Mungkin tidak pernah terjadi. Ya. Karena biasanya matahari, ya kalau misalkan di Indonesia ini kan mataharinya agak condong, entah itu ke utara atau ke selatan, tergantung musimnya, kan gitu. Jadi tidak tepat di atas kepala kita. Ya. Dan itu hanya terjadi. Nah, ketika matahari itu istiwa, maka ketika ditaruh benda ada sedikit bayangan, bayangan. Nah, akhir dari waktu sholat zuhur adalah sedikit bayangan tadi ditambah dengan panjang benda tersebut. Misalkan kalau bendanya berukuran 10 cm, kemudian ketika istiwa, matahari istiwa, ada bayangan 1 cm. Maka akhir dari sholat zuhur adalah ketika kita taruh benda ada bayangan 11 cm. Ya, begitu. Nah, tapi kalau hari ini kan sudah mudah ya, tinggal nunggu bunyi aja kan, nah, berarti sudah masih waktunya. Gitu. Ya, alhamdulillah, ala kulli hal kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal manusianya saja kan gitu. Kalau orang dulu ya naruh pandom dulu itu baru supaya tahu waktu sholat. Kalau sekarang sudah bunyi, bahkan alarm di HP gitu ya. Tinggal orangnya malas apa enggak gitu aja. Baik. Jadi yang pertama adalah zuhur, ya. Dan biasanya para fuqaha ahli fikih ketika dalam kitab fikih, para ulama memulai mesti dari sholat zuhur. Ketika menjelaskan waktu sholat mesti dimulai dari sholat zuhur. Kenapa? Kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi juga, pokoknya ketika Jibril, ya hadis Jibril mengimami Rasulullah SAW mengajarkan waktu sholat. Sholat yang pertama kali diajarkan kepada Rasulullah SAW waktunya adalah sholat zuhur. Ya, itu alasan pertama. Alasan kedua, ya ada yang mengatakan bahwasanya sholat yang pertama kali dilakukan Rasulullah setelah Mi'raj adalah sholat zuhur. Ya. Ala kulli hal, jadi yang pertama adalah waktu sholat zuhur yang pertama, yaitu waktunya ketika matahari ya zawal dan berakhir ketika bayangan satu benda itu sama panjangnya dengan benda tersebut ditambahi dengan bayangan istiwanya. Kemudian beliau melanjutkan, wal asru lan utawi asr, wa waktu halan utawi waktune salat asar iku min ba'di waktu zuhri ing dalem sawise waktu zuhur ila maghibi syamsi nganti ilangi srengenge. Yang kedua adalah wal asru, salat asar. Salat asar. Salat asar kapan waktunya? Maka beliau di sini menyebutkan wa waktuha min ba'di waktu zuhri. Waktunya adalah setelah waktu zuhur. Waktunya adalah setelah waktu zuhur. Jadi ketika waktu zuhur sudah hilang, sudah selesai, maka langsung masuk waktu asar. Ya. Makanya di sini disebutkan wal asru waktuha min ba'di waktu zuhri ila maghibi syamsi. Ya. Hingga ghaibnya matahari. Ya, ghaibnya itu maksudnya hilangnya matahari. Ya. Maksudnya adalah habisnya matahari atau tenggelamnya matahari bijami kursiha, dengan seluruh lempengan matahari. Kan matahari itu kalau kita lihat kan bundar. Ya. Jadi kalau matahari tenggelam, ya kan terlihat bundarannya tenggelam ini. Nah, waktu asar berakhir hingga seluruh bentuk bundar matahari ini hilang. Kalau masih ada yang tersisa sedikit saja, maka itu masih waktu asar. Masih waktu asar. Taib. Dan awal waktunya seperti yang disebutkan dari selesai waktu sholat zuhur hingga tenggelamnya matahari. Sebagaimana yang dalam hadis disebutkan waktu asri malam taghrubis syams. Waktu asar adalah selama matahari itu belum tenggelam.
Kalau sudah tenggelam maka masuk waktu yang lain. Dan dan sholat asar ini termasuk sholat yang hendaknya kita jaga. Ya, hendaknya kita jaga secara khusus. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hafidhu 'ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Ya. Dalam beberapa tafsiran yang disampaikan oleh para ulama, salatul wusta adalah salatul asar, salat asar. Kenapa? Dia berada di tengah-tengah. Salatul wusta kan artinya tengah. Ya. Salat yang tengah. Tengah di antara mana? Tengah di antara salatai nahar wa salatai al-lail. Di antara dua salat siang dan dua salat malam. Nah, dihitung subuh itu masuk nahar, ya. Subuh karena dia berada di antara subuh dan juga zuhur, dan di antara maghrib dengan isya, ya. Maka ini juga perlu untuk diperhatikan kembali tentang waktunya. Kadang biasanya ya waktu asar ini kan molor, gitu ya. Waktu asar ini kan molor biasanya, ya. Entah itu kalau di sawah ya mungkin ya orang selesai kerja normalnya jam berapa? Jam 5, gitu ya, jam 4. Ketika jam 3 atau ketika misalkan waktu sholat sudah masuk jam 3 misalkan, ya, maka kalau orang sedang kerja kok mesisan jam 4 gitu, biasanya gitu, ya, biasanya kan gitu. Jadi sekalian nanti selesai pekerjaan baru sholat, ya. Makanya sungguh benar apa yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala, "Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta." Jaga salat wusta itu. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wal maghribu lan tawi maghrib waktu halan tawi waktune salat maghrib min ba'di maghribis syamsi ing dalam sawise ilangi srengenge ila maghribis syafaqil ahmar nganti ilangi syafaq al ahmar, syafaq kang abang. Salat yang ketiga, waktu salat yang ketiga adalah salat maghrib. Ya, salat yang ketiga adalah salat maghrib. Waktunya kapan? Waktunya ketika matahari sudah tenggelam semuanya, seluruh bagian matahari sudah tenggelam di ufuk. Seluruh matahari sudah tenggelam di ufuk. Dan berakhirnya hingga hilangnya syafaq al-ahmar. Syafaq itu adalah semburat cahaya dari matahari. Semburat cahaya di ufuk dari matahari. Semburat cahaya di ufuk dari matahari itu ada beberapa. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, dan terakhir gelap. Gelap itu berarti sudah tidak ada cahaya. Nah, ketika matahari tenggelam, seluruh bagiannya telah tenggelam, biasanya itu akan meninggalkan semburat cahaya warna kuning, agak kemerahan. Nah, semburat cahaya warna kuning itu semakin lama semakin kalah dengan warna merah. Semakin lama semakin kalah dengan warna merah. Setelah sudah berubah semuanya dengan warna merah, maka warna merah tadi semakin lama semakin meredup menjadi agak biru, biru mateng, biru tua, kemudian menjadi gelap. Nah, ketika cahaya tadi sudah gelap, ya, cahaya tadi sudah gelap, sudah tidak ada cahaya lagi, maka disitulah akhir dari waktu salat maghrib. Maka di sini beliau mengatakan wal maghribu dan maghrib waktuha dan waktu salatnya min ba'di maghribis syamsi, setelah hilangnya matahari, tenggelamnya matahari, ila maghribis syafaqil ahmar, hingga hilangnya cahaya merah dari ufuk. Cahaya merah dari ufuk, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, waktu salatil maghrib malam yaghib asy-syafaq. Waktu salat maghrib itu selama semburat cahaya tadi masih ada. Kalau sudah tidak ada semburat cahaya, ya berarti sudah masuk waktu isya. Dan di sini beliau mengatakan wal maghribu wa waqtuha min ba'di maghribis syamsi.
Dan sholat maghrib itu waktunya sejak terbenamnya matahari semuanya hingga hilangnya seluruh semburat cahaya dari matahari tersebut. Ini adalah madhab atau al-qaul al-qadim li Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memiliki dua pendapat selama perjalanan ilmiah beliau. Pendapat pertama, apa yang beliau sampaikan di Baghdad. Pendapat kedua, apa yang beliau sampaikan di Mesir. Dan semuanya memiliki murid. Ketika beliau ngaji atau ngajar di Baghdad, itu sudah punya murid. Di antara muridnya ketika di Baghdad adalah Imam Ahmad. Makanya beberapa fikih dari Hanabilah, ya, itu nyerempet dengan Syafi'iyah, dengan qaul qadimnya, ya, dengan qaul qadimnya. Nah, kemudian ketika beliau pindah ke Mesir, beliau ngajar lagi. Dan ada beberapa fatwa, ada beberapa pendapat yang beliau rubah. Ada beberapa pendapat yang beliau rubah. Ya. Dan di sana juga punya murid. Nah, hukum asalnya, kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, yang menjadi sandaran bisa dikatakan itu adalah mazhab Syafi'i adalah apa yang beliau sampaikan di Mesir tadi. Qaul jadidnya, ya, bukan qaul qadim. Bukan qaul qadim. Nah, tapi ada beberapa permasalahan yang para ulama Syafi'iyah setelah beliau merojihkan pendapat beliau ketika di Baghdad daripada di Mesir. Kenapa? Liwurudil adillah, karena adanya ada dalil. Ya, karena kaidahnya adalah ya kita mengikuti dalil. Para ulama ketika merojihkan suatu, berpendapat dalam masalah fikih, pasti mereka punya dalil. Nah, di antara pendapat-pendapat Imam Syafi'i di Baghdad yang dirojihkan adalah pendapat bahwasanya waktu sholat maghrib itu sejak tenggelamnya matahari hingga hilangnya seluruh cahaya dari matahari tersebut, hingga sudah gelap semuanya langit. Ada pendapat beliau yang jadid, yang ada di Mesir, maka beliau mengatakan waktu sholat maghrib itu, ya, waktu sholat maghrib itu mulai dari tenggelamnya matahari hingga berakhir waktunya dengan ukuran, ya, orang itu adzan, kemudian wudhu, kemudian menutupi auratnya, ya, kemudian beliau kemudian orang tersebut sholat, kemudian orang tersebut iqamat, kemudian sholat 5 rakaat. Kalau misalkan ukuran waktunya jadi seperti itu, jadi setelah tenggelamnya matahari kemudian dihitung kira-kira kalau orang melakukan perbuatan ini itu butuh waktu berapa lama dikira-kira, ya, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit, ya. Maka di situ kalau sudah selesai ya sudah langsung masuk waktu Isya, meskipun masih ada cahaya merah. Sebagaimana kalau kita misalkan baca kitab Abu Suja, Matan Abu Suja, yaitu yang ditulis oleh Imam Abu Suja rahimahullah taala, beliau berpendapat yang itu, ya, beliau menyampaikan yang itu. Tapi itu adalah pendapat marjuh dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang rajih adalah hingga cahaya matahari menghilang semuanya. Baik. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan wal isya ulanu tahu isya wa waktuha lan tahu waktuna isya iku min ba'di waqtil maghribi yang dalam sawise waktu maghrib ila tulu'il fajri shadiqi nganti muncule fajar shadiq. Salat selanjutnya adalah salat isya. Salat isya kapan waktunya? Salat isya waktunya adalah sejak selesainya waktu maghrib hingga terbitnya fajar shadiq, ya, hingga terbitnya fajar shadiq. Jadi hingga masuk waktu subuh. Kalau melakukan sholat di sepanjang waktu itu masih sah sholat isyanya, masih sholat di waktunya, ya. Dan pendapat yang lain misalkan Hanabilah,
Imam Ahmad berpendapat tidak. Waktu sholat isya itu berakhir sampai sepertiga malam. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i di Baghdad. Pendapat yang qadim. Tapi tadi kaidahnya adalah pendapat yang muktamad dalam pendapat yang diambil dari Imam Syafi'i adalah ketika beliau di Mesir, itu hukum asalnya. Ya. Dan ini adalah ada pendapat beliau yang ketika di Mesir. Beliau mengatakan ya, dan isya waktunya dari selesai waktu maghrib hingga terbitnya fajar shadiq. Kemudian selanjutnya wal subuhu lan utawi subuh waktuha lan utawi waktune waktu salat subuh min ba'di waqtil isya ing dalam sawise waktu isya ila tulu isyamsi nganti muncule srengenge. Yang terakhir adalah salat subuh. Salat subuh waktunya dimulai kapan? Waktunya dimulai setelah salat isya hingga terbitnya matahari. Setelah selesai waktu sholat isya hingga terbitnya matahari. Jadi setelah munculnya fajar shadiq. Fajar ada dua. Ada namanya fajar kadzib, ada namanya fajar shadiq. Ya. Ya mungkin kapan-kapan bisa melakukan observasi gitu ya, bisa melihat ke ufuk timur kalau pagi hari. Kalau malam hari itu ketika sudah dekat waktu subuh, di waktu-waktu sahur, itu nanti kalau penglihatannya masih bagus ya, itu nanti ada yang pertama muncul cahaya, semburat cahaya itu ke atas, ya. Itu ke atas. Kalau di hadis bahasanya gadzan bisarhan, seperti ekor rubah. Jadi semburat putih ke atas. Itu namanya fajar kadzib. Nah, fajar kadzib ini adalah bukan penentu masuknya waktu subuh, bukan. Tapi masih waktu isya. Ketika selesai cahaya putih yang ke atas tadi, maka setelah tenggelam, gelap lagi. Setelah hilang, gelap lagi. Kemudian muncul lagi setelah itu cahaya yang mu'taridon. Mu'taridon itu apa namanya? Kalau itu ke atas, ya, ini ke samping. Ya, ini ke samping. Nah, kalau sudah muncul yang ke samping, cahaya yang ke samping, maka itu yang disebut dengan fajar shadiq. Dan setelah munculnya fajar shadiq, maka langit tidak akan gelap lagi. Ya, maka langit tidak akan gelap lagi. Kemudian di situ mulai muncul, kalau misalkan ada gunung, nanti sudah mulai terlihat guratannya. Jadi bentuk gunung tadi terlihat. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan fajar shadiq. Ya. Itu adalah masuknya waktu subuh. Ya. Kapan berakhir? Berakhirnya hingga terbitnya matahari. Ya. Hingga terbitnya matahari. Apakah terbit nunggu semuanya sudah muncul, atau ketika sudah terbit sedikit sudah masuk sudah keluar waktu subuh? Ya. Maka dikatakan banyak meskipun sudah muncul sedikit dari matahari, maka itu sudah keluar dari waktu subuh. Ya, waktu subuh. Ya, berbeda dengan waktu maghrib tadi. Ya, waktu maghrib tadi kalau kalau waktu asar tadi ya, kalau waktu asar selesai, kalau sudah hilang semuanya. Kalau masih ada yang tersisa, itu masih bisa untuk sholat asar. Ya, tapi dengan perincian oleh para ulama. Baik, mungkin azan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi. Monggo yang mau azan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Faqala al-musannif rahimahullah taala. Berkata penulis kitab Sayyid Ba'alwi rahimahullah taala, beliau melanjutkan, fatajibu maka wajib hadil furudu iklo piro-piro fardu salat fi awqatiha ing dalam piro-piro waktu ni salat ala kulli muslimin yang atas saben wong Islam baligin kang balik, akilin kang berakal, tahirin kang suci. Beliau mengatakan fatajibu hadil furud, maka fardu salat ini, salat 5 waktu ini wajib fi awqatiha, di waktunya, wajib di waktunya, tidak boleh dilakukan di luar waktu atau sebelum waktunya. Wajib atas siapa? Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Ya.
atas setiap orang Islam. Ya. Maka di sini kita tahu dari ucapan Nabi ala kulli muslim tidak masuk di sini kafir asli. Kafir asli. Ya. Maka orang kafir asli ketika dia masuk Islam tidak perlu mengqadha salat yang sudah lewat sejak usia balik sampai dia masuk Islam. Tapi kalau murtad, ya, kalau murtad, para ulama mengatakan kalau murtad tetap terus berlaku kewajiban sholat atasnya. Dalam artian kalau dia Islam lagi, maka seluruh sholat sepanjang waktu murtadnya, naudzubillah, harus diqadha. Kenapa alasannya? Taghlidhan alaihi, sebagai bentuk hukuman atas orang tersebut. Ya. Ya. Jadi kalau murtad, ya, ketika zaman murtadnya dia tidak sholat berapa tahun misalkan, atau berapa bulan, maka di situ harus diqadha. Ya, di situ harus diqadha. Balighin balik, maka anak yang belum balik tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tapi kalau misalkan dia sholat, sholatnya tetap sah dan dia berpahala. Kalau dia jalankan sholat sesuai dengan syarat, hukum dan juga rukun-rukunnya. Ya. Makanya di situ ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muru auladakum bis-sholati. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat. Lisa bin ketika mereka masih umur 7 tahun. 7 tahun sudah dilatih untuk sholat. Ya. Tapi tidak ada kewajiban bagi mereka. Dalam artian kalau mereka tidak mengerjakannya tidak dosa. Tapi kalau misalkan mereka mengerjakannya, maka para ulama mengatakan sholatnya sah dan dia berpahala kalau misalkan dijalankan sesuai dengan hukum-hukumnya. Balighin akil, berakal. Kewajiban sholat berlaku bagi orang yang berakal. Maka orang yang tidak berakal tidak dikenai kewajiban untuk sholat. Tidak dikenai kewajiban untuk sholat. Maka tidak termasuk orang yang berakal adalah orang gila, orang mughma alaih, pingsan. Ya. Ya. Ini tidak termasuk. Maka kalau misalkan orang-orang ini, ya, orang gila atau mughma alaih, pingsan, mereka hilang akalnya, kemudian lewat darinya beberapa sholat, tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha sholat yang terlewat. Misalkan orang gila selama 1 tahun, ya, sudah berapa sholat yang terlewat, kemudian alhamdulillah dia sadar, waras kembali akalnya, maka tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha sholat selama 1 tahun tadi. Ya. Kecuali para ulama memberikan kecuali, tapi tetap disunahkan, disunahkan. Kecuali kalau dia gila atau pingsan karena dia yang menyengaja, karena perbuatan dirinya. Contohnya misalkan, minum apa tidur, mau bunuh diri, minum baikon, qadarullah, hilang akalnya, ditolong sama tetangganya. Minum baikon setelah asar, minum baikon. Kemudian siuman setelah masuk waktu subuh, maka sholat, kalau dia belum sholat asar, maka sholat asar, maghrib, isya, dan subuh harus dilaksanakan. Itu orang pisan karena perbuatannya sendiri. Orang gila misalkan, ada yang gila karena perbuatannya sendiri. Ada. Kalau orang misalkan belajar ilmu-ilmu yang tidak jelas, ya, belajar ilmu kepal bacok, ini misalkan, ya, atau belajar ilmu supaya bisa melakukan hal-hal yang aneh, ya. Kemudian karena tidak kuat, ya, maka jin pun menguasai dirinya, hilanglah akalnya. Maka di situ kita katakan kalau dia waras, dia wajib mengqadha sholat yang sudah ditinggalkannya selama dia gila itu. Kenapa? Karena dia menyengaja, ya. Karena dia yang menyengaja. Kecuali kalau memang gilanya itu karena tanpa sebab dari dirinya, ya, tanpa sebab dirinya, atau pingsannya itu tanpa sebab dari dirinya. Akilin tahirin, dia suci. Ya, dia suci. Ya, suci dari haidnya, suci dari nifas, ya, suci dari apa namanya? Jenabah dan lain sebagainya.
Kemudian beliau mengatakan fa yahrum taqdimuhu ala waqtiha, maka haram mengawalkan atau mengawalkan sholat sebelum waktunya. Ya, dia sholat sebelum masuk waktu sholat tersebut, maka haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Ya. Wa ta'khiruha anhu, dan juga mengakhirkannya juga haram hukumnya. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang sholat yang mereka bermudah-mudahan sama sholatnya. Ya, sebagian tafsir mengatakan yaitu orang yang sengaja mengakhirkan waktu hingga dia keluar dari waktu sholat tersebut. Ya. Maka haram hukumnya li ghairi udhrin. Li ghairi udhrin, beliau mengatakan kalau tanpa ada udzur. Kalau ada udzur ya tidak haram. Ya, tidak haram. Boleh. Misalkan orang mengawalkan atau sholat di luar sebelum masuk waktunya. Bagaimana contohnya misalkan? Orang sholat sebelum masuk waktunya tapi karena udzur. Dijamak. Ya. Dijamak, jamak takdim karena hujan. Ya, karena hujan. Ya, atau karena safar. Dijamak. Ya. Atau mengakhirkan waktu ya karena ada udzur, ya misalkan sama juga tak jamak tadi, ya, jamak tadi. Maka di sini tidak boleh, di sini boleh, ya tidak haram maksudnya, tidak haram, boleh. Kenapa? Karena ada udzur, syariat membolehkannya. Kemudian beliau mengatakan, ya, kemudian ini pembahasan yang selanjutnya, ya, pembahasan yang selanjutnya, yang terakhir. Beliau mengatakan fa in tar amaniun, atau sebelum itu termasuk udzur, misalkan udzur sholat di luar waktunya, ya sudah lewat waktunya baru sholat. Udzur yang lain misalkan adalah ketiduran atau terlupa, ya ketiduran atau terlupa, ya manna ma'an sholatin au nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa ketiduran lewat tidur sholat atau dia lupa, ya maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat, ya. Tapi ini dengan perincian yang disampaikan oleh para fuqaha yang disampaikan dalam kitab-kitab yang lebih panjang lebar. Kemudian beliau menyampaikan fa in tara amaniun, jika muncul penghalang yang menghalangi seorang untuk melaksanakan sholat, dalam artian penghalang tadi menjadi penyebab dia tidak boleh sholat, itu maksudnya mani', penghalang. Kahaidin, seperti haid. Kalau orang haid tidak boleh sholat. Ba'da ma madha min waqtiha ma yasauha, setelah berlalu atau lewat dari waktu sholat tersebut, ma yasauha, apa yang mencukupi untuk dia melakukan sholat tersebut, wa tuhriha, dan bersuci untuk sholat tersebut, linahwi salisin, dan ini khusus untuk yang memiliki penyakit beser, salis, ya salis itu beser, dan masuk dalam hukum ini adalah istihadhah. Lazimahu qada'uha, maka dia harus mengqadha sholat tadi kalau dia belum sholat. Au zawalul mani'i, atau hilangnya penghalang tadi, ya misalkan orang haid kemudian suci, kan hilang penghalangnya. Waqad baqiya minal waqti, dan tersisa dari waktu sholat qadra takbiratin, seukuran takbiratul ihram, ya. Lazimathu, maka dia harus melaksanakan sholat waktu itu. Wa kadza ma qablaha, dan demikian pula sholat yang sebelumnya. In jumi'at ma'aha, jika sholat tersebut, sholat yang sebelumnya itu masuk dalam hukum jamak dengan sholat yang dia berada di waktu tersebut. As-surah, yaitu gambarannya seperti ini. Amaran pertama, masuk waktu asar, misalkan taruh waktu asar jam 3. Jam 3 dia belum sholat. Jam 3 dia belum sholat, kemudian jam 3 lewat 10 dia belum sholat, tiba-tiba keluar darah haid. Ya, keluar darah haid. Ya. Maka nanti kalau sudah suci, sholat asar tadi, ya sholat asar tadi diqadha. Kenapa? Karena dia belum sholat asar, sedangkan ketika dia haid
dia sudah masuk waktu sholat asar, tapi dia belum sholat asar, maka wajib diqadha ketika sudah suci nanti. Iya. Kemudian gambaran yang selanjutnya adalah kalau misalkan dia suci, misalkan ketika jam 3, ini gambaran yang lain, ketika jam 3 lewat 10, ya, dia sebelumnya haid, ketika jam 3 lewat 10 dia suci, ya, dia suci, maka tentu dia wajib untuk melakukan sholat asar tersebut. Dan para fuqaha mengatakan wajib dia mengqadha sholat yang sebelumnya, yaitu sholat zuhurnya, in jumi'at ma'aha, jika sholat itu bisa dijamak dengannya. Ya, misalkan berarti kalau misalkan dia sucinya waktu isya, ya dia sholat isya plus qadha sholat maghrib. Kalau sucinya waktu asar, dia sholat asar plus qadha plus qadha sholat zuhur. Nah, itu yang dimaksud oleh beliau. Nah, apa alasannya, apa dalilnya? Maka dalilnya adalah athar yang berasal dari sahabat Ibnu Abbas dan juga dari sahabat Abdurrahman bin Auf dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dan juga lainnya. Ya, pokoknya beliau-beliau ini mengatakan idza tahuratil haidhu ba'dal asri salat adz-dhuhra wal asra. Kalau seorang itu suci setelah asar, setelah masuk waktu salat asar, maka dia sholat zuhur dan asar. Wa idza tahurat ba'dal isya salat maghriba wal isya. Kalau dia suci waktu isya, maka dia sholat maghrib dan isya. Maghribnya qadha, isyanya ada karena di waktunya. Ya. Ini adalah mustanad atau hujah atau dalil alasan para fuqaha mengatakan atau menyampaikan hal yang demikian. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, semoga yang sedikit memberikan manfaat. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.